tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Sehat semua, Bu? Alhamdulillah. Ibu-ibu, kemarin kita udah membahas total ya, selesai, sudah bisa jadi ustazah nih ya, MT Az-Zahra ya. Kita udah bahas sholat sunnah semuanya, 2 rakaat sebelum subuh, sebelum setelah zuhur, sebelum asar, sebelum setelah maghrib, sebelum setelah isya, witir, tahajud, fajar, syuruk, duha, awwabin. Dan kita juga udah bahas sholat hajat, taubat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid, tasbih, lengkap. Bahkan kita bahas sholat tasbih itu sekali duduk total full ya. Semoga ilmu ini cuma cukup setelah ini kita amalkan saja. Karena kalau kita menuntut ilmu itu pas kita meninggal nanti, yang ditanyakan bukan seberapa banyak ilmu yang kita punya, tapi yang ditanyakan seberapa banyak amal yang kita punya. Maka semoga hadirnya kita dalam pengajian ini sebulan 2 kali bersama saya, semoga kita bisa mendapatkan hikmah dan kita amalkan. Juga tadi ada sebagian yang sudah mengamalkan, semoga bisa memberat ya pahala akhirat kita insyaallah. Baik ibu-ibu, kita lanjut kajian kita hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang keutamaan puasa mulu ya, keutamaan membaca Al-Quran. Sampai nanti kita akan membahas boleh nggak baca Quran kalau lagi haid, boleh nggak baca Quran tak pakai kerudung dan seterusnya. Kita mulai ibu-ibu ya. Yang pertama kita bahas dulu tentang pahala dan keutamaan membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Hadis yang akan saya sampaikan hari ini adalah hadis yang semuanya diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi hadis yang saya sampaikan hari ini 100% adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu adalah anak Abu Bakar, perawi hadis yang Aisyah itu insyaallah hadis sahih kalau diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang pertama, dalam hadis yang pertama dijelaskan manfaat membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man ijtama'a qaumin min baiti fi buyutillah." Ketika berkumpul kita dan kemudian kita wayaslunahu kitabahu, dan membawa kitab. Ya, maksudnya kitab ini Al-Quran. Kita 2 orang atau sendiri atau kemudian membaca bareng-bareng ya. Wa yatadarrasunahu bainahum, dan kita saling mentadaruskannya. Baca sendiri juga termasuk tadarus.
Apa manfaatnya? Hadis yang pertama ini menjelaskan illa alaihimus sakinah. Hati kita ini akan menjadi tenang. Jadi orang yang baca Quran, insya Allah hatinya akan menjadi tenang. Sudah pernah dites dalam bentuk jurnal, sudah diterbitkan. Dikumpulkan 30 orang yang tidak baca Quran. Dikumpulkan 30 orang yang rajin baca Quran. Itu orang yang rajin baca Quran, adrenalinnya stabil. Orang kalau hatinya tenang, dia nggak gampang tersinggung. Kalau dia nggak gampang tersinggung, dia tak mudah marah. Kalau dia tak mudah marah, maka rumah tangganya menjadi sakinah. Dia lebih tenang, lebih mudah memaafkan orang, lebih nggak menyimpan dendam, lebih nggak hasad sama orang, lebih gampang memaafkan orang, lebih tawakal terhadap takdir, lebih ngerti tentang konsep ujian. Akan beda. Casing kita kan sama ini, kita sama-sama wanita, tapi software kita pasti beda. Orang yang rajin baca Quran dengan yang tak baca Quran secara akhlak akan berbeda. Makanya kenapa ustadz-ustadz sering ceramah, bacalah Quran biar rumah tangga sakinah. Apa sih hubungannya? Hubungannya adalah kalau kita rajin baca Quran, hati kita tenang. Kalau hati tenang, kita tak cepat tersinggung. Hati tenang itu keberkahan. Saya sering bilang kepada kita semua, berkah itu dicari, bukan ditunggu. Nah, salah satu menjemput berkah adalah dengan membaca Al-Quran. Terus gimana Ustazah? Kalau aku baca Qurannya terbata-bata. Nah, nanti kita bahas. Yang penting baca Quran, hati tenang dulu. Makanya ada dalil, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir, hati menjadi tenang. Salah satu zikir adalah Al-Quran itu isinya doa dan zikir. Apa beda zikir dan doa? Kalau zikir memuji Allah. Kalau doa, minta sama Allah. Dalam Al-Quran ada zikir dan doa. Jadi zikir itu termasuk Al-Quran. Nah, coba. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Lanjutkan Al-Fatihah, saya artikan. Ibu. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Zikir lah. Terus? Maliki Yaumiddin. Penguasa hari pembalasan. Zikir toh, memuji Allah. Terus? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami menyembah, kepada engkau kami minta pertolongan. Zikir toh? Terus? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Doa toh? Nah, jadi Quran tuh isinya adalah zikir dan doa. Coba Qul huwallahu ahad. Ibu Arabnya saya artinya. Katakan dialah Tuhan yang esa. Terus? Allah tempat kita meminta. Terus? Lam yalid walam yulad. Dia tiada beranak dan tidak diperanakkan. Terus? Dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Zikir toh? Coba qul a'udzu birabbin nas. Katakan aku berlindung dengan Tuhannya manusia. Pemilik manusia, penguasa. Tuhannya manusia. Dari kejahatan dan was-wasnya khanas. Kita berlindung, doa itu isinya. Jadi lama ya. Jadi Al-Quran itu isinya zikir dan doa. Sementara ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir hati akan menjadi tenang. Coba bayangkan, ya Allah, ya, ada dalil bunyi begini. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari kehidupan akhirat, jangan lupa nasib kita di dunia. Andaikan kita Allah berikan rezeki, ya kan? Kemudian kita nggak lupa sama Allah, maka nikmat mana yang patut kita syukuri? Kalau ada orang banyak rezekinya, dia nggak ngerti agama, tidak perlu kita iri. Kita iri itu ngelihat orang-orang yang mapan dan kemudian dia mau mengamalkan agama, semoga kita diantaranya, amin. Sehingga kita itu menjadi, kalau kita kaya ya kita dermawan, kalau kita susah ya kita sabar. Nah kan kayak gitu. Orang Islam tuh nggak ada dia, nggak tenang aja dia. Kalau dia di bawah dia sabar, kalau di atas dia dermawan, masya Allah ya. Maka baca Quran supaya hati kita menjadi hati yang tenang. Ya, Ustazah saya udah baca Quran tapi tak tenang-tenang juga hati saya.
Berapa lama? 2 hari baru. Kalau 2 hari belum bisa ya. Bayangkan usia 50 tahun baca Quran 2 hari pengen tenang, itu nggak bisa. Dia harus terus tiap hari. Baru kita rasakan efek sampingnya. Minum vitamin aja nggak mungkin langsung kita rasakan. Olahraga aja nggak mungkin langsung kita rasakan. Semua butuh waktu. Kerja aja training dulu baru dapat gaji. Iya dong? Nah maka insya Allah baca Quran terus. Yang kedua apa manfaat baca Quran? Pertama tadi illa alaihimus sakinah, hati kita tenang. Yang kedua, was yasitahur rahmah. Ya, Allah akan menurunkan rahmat bagi orang yang baca Al-Qur'an. Nah, rahmat di sini bisa rahmat dunia, bisa rahmat akhirat. Apa itu rahmat? Kasih sayang Allah. Apa itu rahmat akhirat? Masuk surga, diringankan siksa kubur, diringankan di padang mahsyar. Itu bentuk rahmat akhirat. Tapi ada rahmat di dunia. Apa itu rahmat di dunia? Bisa jadi anak kita soleh, baca Quran kita sekarang, tahu-tahu suaminya yang tadi maksiat, taubat dia. Baca Quran kita sekarang, tahu-taunya tadi orang yang dengki, luluh hatinya. Baca Quran kita sekarang, tahu-tahu suaminya yang tadi maksiat, taubat dia. Baca Quran kita sekarang, tahu-tahu anak lulus PNS. Baca Quran kita sekarang, tahu-tahu ada aja jalan keluar dari masalah kita. Baca Quran kita sekarang, tahu-tahu anak yang durhaka kok dia tahan. Baca Quran kita sekarang, tahu-tahu anak kok nggak betah jadi betah di pondok, macam-macam. Dan kita nggak tahu nikmat hari ini dari bacaan Al-Quran kita yang kapan. Makanya baca-baca aja dulu, silakan tunggu hasilnya saja. Nah kita nggak tahu nih nikmat Allah hari ini karena bacaan Quran kita yang kapan. Tuh Masya Allah, rahmatnya double, dunia akhirat. Pertama apa tadi? Hati tenang. Kedua rahmat tuh. Yang ketiga wahaqqahul malaikah. Malaikat akan mengelilingi orang yang membaca Al-Quran. Jadi kalau ibu baca Quran, tapi jangan disapa malaikatnya. Ibu tak tengok dia itu. Ibu baca Quran, malaikat mengelilingi ibu. Dan ketika malaikat mengelilingi kita saat kita baca Quran, satu malaikat itu ada 7.000 sayap. 7.000 sayap itu akan menaungi kita kalau kita baca Al-Quran. Gak cuman diam aja nih malaikat. Malaikat mendoakan kita. Apa doa malaikat? Allahumma arhamhum. Ya Allah, cintailah orang yang baca Quran ini ya Allah. Allahumma gfir lahum. Ya Allah, ampunilah dosa orang yang baca Quran ini ya Allah. Allahumma tub alaihim. Ya Allah, terimalah taubat orang yang baca Quran ini. Coba bayangkan. Baca Quran kita didoakan oleh malaikat. Ya Allah, cintai dia. Ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, terimalah taubat mereka. Masya Allah, didoakan oleh malaikat. Dan yang keempat, wa yanfa'ullah man indahum. Allah akan menyebut-nyebutkan nama orang yang berbaca Al-Quran di hadapan para malaikat Allah. Tuh ya. Jadi Masya Allah, hati tenang. Kemudian rahmat turun, dunia dan akhirat. Kemudian didoakan oleh malaikat. Kemudian selanjutnya malaikat akan senantiasa Allah menyebut-nyebutkan nama kita di hadapan para malaikat Allah. Masya Allah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, inilah keutamaan baca Quran. Sebelum kita lanjut, kayak mana cara mengkhatamkannya? Boleh nggak baca Quran sambil baring? Kita bahas dulu keutamaannya. Selain itu, baca Al-Quran itu dia ada manfaat lain. Ya, manfaat lain. Apa manfaatnya? Yang pertama, kita dapat pahala. Tentu dong, dapat pahala. Yang kedua, kita bisa berdoa atas bacaan Al-Quran kita. Kita baca Quran lalu kita doa. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, lapanglah kuburan mak saya. Ringanlah sisa kuburnya. Berhenti malaikat menyiksanya. Damaikan hatiku. Luluskan anakku. Suami aku sehatkan. Kakiku sembuhkan. Kita bisa berdoa atas bacaan Quran kita. Dapat pahala, bisa berdoa saat baca Quran, dan dapat syafaat di yaumil akhir. Jadi baca Quran, kalau ustadz-ustadznya bilang, baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran. Itu bukan untuk pak ustadznya, itu untuk kita. Ustadznya pulang lagi, pergi dia sama anak istrinya. Tinggallah kita lagi. Yang mengamalkan, Masya Allah, dapat pahala, dapat syafaat, dan dapat berdoa atas kebaikan kita. Ya kan? Ini bukan untuk pak ustadznya, untuk kita semua.
Jadi baca Quran karena kita mencintai diri kita, mencintai nasib kita, mencintai hari akhirat kita, mencintai masa depan kita. Maka bacalah Quran tiap hari. Yuk kita bahas. Udah tahu manfaatnya ya? 7 itu sudah kan? 7 dong. Hati tenang, rahmat turun, didoakan malaikat, kemudian disebutkan nama oleh Allah di hadapan malaikat, dapat pahala, bisa berdoa, dapat syafaat. Tuh. Iya dong? Nah, 7. Ini baru 2 dalil. Nah, sekarang oke Ustazah, dapat pahala. Nah, permasalahannya berapa pahalanya? Kan orang Indonesia ini suka hitung-hitung. Ya nggak saya yang bilang, ya ibu yang bilang ya. Dalam dalil dikatakan, man qara'al Qur'an harfan. Siapa yang membaca Quran 1 huruf, falahu hasanatun, maka dia dapatkan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyrati amsalihah. 1 kebaikan itu dikalikan dengan 10. 1 kali 10 sama dengan berapa? Berapa? 10. La aqulu alif lam mim harfan. Saya tak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Walakinna alif harfan, lam harfan, mim harfan. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi alif lam mim berapa huruf? 3. Tadi kali 10 berapa jadinya? 30. Sementara jumlah juz dalam Quran itu 30 juz. Jumlah surat 114 surat. Jumlah ayat 6.666 ayat. Jumlah kata dalam Al-Quran 77.429 kata. Dan jumlah huruf dalam Al-Quran 323.000 huruf. Tadi 1 huruf pahalanya berapa? 10. Oke. Maka 10 kali 323.000 huruf. Itulah pahala yang kita dapatkan kalau kita hatam Quran dari awal sampai akhir. Gimana? Kata 77.429 kata. 77429. Kalau huruf 323.000 huruf. Oke? Ini manfaat baca Quran, bukan untuk Pak Ustadz, bukan untuk suami, bukan untuk anak, tapi untuk kita. Nanti kita bahas kenapa Quran ini sebegitu besar pahalanya. Emangnya kenapa ini Quran ini, kan begitu. Nah, selanjutnya, Ustazah, kayak mana Ustazah? Kami ini baca Quran tak bisa udah. Nggak bisa kami baca Quran. Nah, maka ada dalil masih diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah pernah meriwayatkan sebuah dalil dari Rasulullah SAW yang bunyinya begini. Al-mahirum bil Quran, siapa yang mantap membaca Quran, ma'as-safaratin kiramim bararah, maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Tapi gimana kalau terbata-bata? Walladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Al-Quran, wa tataktok, dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakkun lahu ajran, maka dia akan dapatkan 2 pahala. Tadi kalau mantap dia membacanya, dia dikelilingi malaikat. Kalau terbata-bata dia membacanya, maka dia dapat 2 pahala. Pertama, pahala karena bacaannya. Yang kedua, pahala karena susahnya dia membaca. Bayangkan, susah baca Quran, dapat pahala. Pertanyaannya bukan susah Zah, tapi tidak pandai baca Quran. Cemana itu caranya kalau tak pandai baca Quran? Nah, hukum baca Quran itu ada 3. Yang pertama, saya pelan-pelan. Bagi yang belum bisa baca Quran, memang wajib belajar sampai bisa. Bukan sunnah, wajib. Jadi kalau nggak bisa baca Quran berdosa. Mutlak berdosa. Karena hukumnya membaca sampai bisa wajib. Makanya kalau ada yang nanya, Ustazah, boleh nggak kami baca Quran Latinnya aja terus? Nggak boleh. Quran Latin itu bukan untuk dibaca. Quran Latin itu untuk dipelajari. Baca Arabnya dulu, bingung, lihat Latinnya. Baca Arabnya lagi, pening, lihat Latinnya. Baca Arabnya lagi, goyang, lihat Latinnya. Tapi kalau seumur hidup kita baca Latinnya terus, nggak boleh. Karena belajar Quran yang Arab hukumnya wajib. Apakah undang ustadz ke rumah? Apakah baca Quran Yasin? Latin.
Apakah baca Quran melalui video, melalui simak, tapi baca Quran wajib bisa. Karena fardu ain, wajib kayak sholat. Sampai bisa hukumnya wajib. Nanti kalau udah bisa, maka membacanya berubah jadi sunnah. Paham gak nih? Jadi kalau ada yang nanya sama saya, Ustazah, apa hukum baca Quran? Udah bisa belum? Kalau belum bisa, wajib belajar. Kalau udah bisa, berubah hukumnya jadi sunnah. Jadi bagi orang yang udah pandai baca Quran, maka baca Quran bagi dia hukumnya sunnah. Nah, nanti mengetahui arti, kan Al-Quran itu ada arti. Tapi kalau mengetahui artinya, itu hukumnya fardu kifayah. Jadi nggak wajib bagi kita. Selagi ada orang yang ngerti arti, selagi ada ustadz yang ngerti artinya, maka bagi kita nggak wajib lagi tahu artinya. Yang wajib bagi kita adalah sekedar belajar sampai bisa. Wajib. Kalau udah pandai, hukumnya berubah menjadi sunnah. Tapi mengetahui artinya fardu kifayah. Fardu kifayah itu tidak semua kita wajib. Yang penting ada sebagian orang yang tahu artinya, maka kita nggak kena hukum. Jadi seperti itu. Ustazah, iya. Kalau belajar Quran itu hukumnya wajib. Menghafalnya hukumnya? Menghafal wajib? Menghafalnya balik kepada hukum yang tadi fardu kifah. Tidak semua orang harus jadi hufaz. Ya, hanya beberapa orang yang jadi hufaz. Pada masa Rasulullah hanya beberapa orang yang jadi hufaz. Maka dia sudah menghilangkan beban hukum orang yang lainnya. Nah, kenapa sebegitu besarnya kita ini manfaat baca Quran? Kenapa sebegitu wajibnya kita membaca Al-Quran? Karena Quran itu 6.666 ayat itu diterima oleh Rasulullah. Itu tidak mudah Rasulullah menerimanya. 23 tahun turunnya berangsur-angsur. 13 tahun di Mekah namanya surat Makkiyah. 10 tahun di Madinah namanya surat Madaniyah. Wahyu itu turun pelan-pelan. Dalam keadaan susah payah Rasulullah menerimanya. Dan memang Rasulullah pernah bersabda, Taraktu fikum amraini ma in tamassakum bihima lan tadillu abada. Kalian tidak akan pernah tersesat kalau kalian ikut dua perkara itu, Al-Quran wa sunnati. Nah, pertanyaannya, oke Ustazah, pertanyaannya kayak mana cara mengkhatamkan Quran itu? Atau ada pertanyaan, boleh nggak kami Ustazah baca tiap hari Al-Muluk terus? Al-Waqi'at terus. Kami baca Quran juga, tapi Yasin terus. Misalnya gitu kan. Maka saya jawab, saya tidak menyarankan itu terjadi. Takutnya secara pahala sama loh. Mau ibu baca Al-Waqi'at terus sampai meninggal, pahala sama kan? Sama kan? Tetap satu huruf 10 kebaikan toh. Cuma nanti kalau kita sibuk dengan Yasin aja terus, kita sibuk dengan Al-Waqi'ah aja terus, kita sibuk dengan An-Naba aja terus, takutnya malah ketemu surat Al-A'raf kita bingung, ketemu surat Al-Anfal kita bingung, kita nggak ngerti, nggak otomatis kita mengerti. Jadi saran saya untuk hari-harian biasa yang tiap hari 15 menit, tiap hari 20 menit, ya, yang hari-hari biasa itu bacalah dari alif lam mim sampai akhir. Khusus di hari Jumat baru ibu ganti dengan Al-Waqi'ah, ganti dengan Al-Kahfi, diselingi dengan Yasin, diselingi dengan Ar-Rahman, diselingi dengan An-Naba di waktu-waktu tertentu saja. Tapi yang dari alif lam mim sampai akhir sangat disarankan. Nah, pertanyaannya saya sudah pernah bahas gimana cara mengkhatamkannya. Tadi seperti yang ibu katakan sebelum mulai pengajian, kata Ustazah Nela, sedikit-dikit tapi terus, lebih baik banyak tapi putus, kan gitu ya. Jadi banyak sekali yang bilang, pokoknya kalau konsisten nih, kata Ustazah Nela, ingat muka saya katanya. Kalau malas ingat muka saya katanya. Kata Ustazah Nela, dikit-dikit tapi terus, ya kan? Nah, kayak gimana caranya tuh? Cara menghatamkan Quran, ibu tentukan dulu pengen hatam berapa lama. Tapi dilakukan terus. Oke? Berapa lama? Katakan pengen khatam dalam 4 bulan. Kalau ibu pengen khatam dalam 4 bulan, caranya hanya
dengan membaca 2 lembar tiap hari aja. 2 lembar, 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 maka 4 bulan hatam. Oke? Itu kalau 4 bulan. Tapi kalau pengen hatam dalam setahun, kalau dalam setahun, tunggu dulu yang 2 lembar tadi dulu. Yang 2 lembar tadi misalnya pengen hatam dalam 4 bulan, kan gak apa-apa tuh. Berarti setahun 3 kali kan. Nah, ibu bacanya 2 lembar setiap hari, tapi ibu tentukan waktunya. Gak boleh sembarang waktu, biar istiqomah nih. Boleh. Pokoknya tiap habis maghrib, saya mau baca 2 lembar. Kalau lagi enak nanti bacanya, jangan ditambah, 2 lembar aja. Oh, kan pengen istiqomah. Oke? Misalnya ibu pengen hatam 4 bulan, baca 2 lembar tiap habis maghrib. Lagi enak nih, jangan ditambah dulu. Oh, kenapa gitu saja? Oke. Melawan gitu kan, melawan. Pengen membaca 5 lembar tahu sampai 2 lembar. Berhenti. Oke. Kita jelaskan ya. Kita kan pengen komitmen nih. Belajar, kita pengen komitmen baca Quran, katakan pengen hatam dalam 4 bulan. Ini contoh yang 4 bulan nih. Kan 2 lembar. 2 lembar nih ada kadang-kadang bagi kita sedikit, kadang-kadang bagi kita banyak. Tergantung mood kita kan. Nah, maksud saya kenapa ibu nggak usah tambah? Ketika ibu baca 2 lembar, terus 2 lembar, lagi pengen terus, nggak usah tambah dulu. Ustaz aja kok ngelarang kami baca Quran? Bukan ngelarang baca Quran. Itulah cara istiqomah. Takutnya ibu lagi mood, ibu baca 10 lembar, besok 10 lembar, besok 2 lembar, besok 5 lembar, besok 10 lembar, pas besoknya kan kemarin udah 10 lembar, nggak baca lagi bu. Iya. Dia kayak gitu, hilang istiqomahnya. Ingat ini cuma latihan aja. Kita tak larang. Sama dengan sedekah subuh, 5.000 aja, jangan tambah dulu. Jadi 5.000, 50.000. Besok ibu kemarin udah 50.000. Nah, jadi nggak ada yang bisa mengalahkan kemampuan orang yang istiqomah. Istiqomah itu kita cari bu. Dia harta yang paling berharga kita itu. Jadi maksudnya gini, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, terus bu. Ibu lagi pengen, jangan bu. Ibu lagi malas, kejar 2 lembar bu. Kayak gitu caranya. Lagi pengen, tahan, lagi malas, kejar 2 lembar. Tetap baca walaupun malas. Dah? Terus sampai di titik ibu risau kalau nggak baca. Aku nggak baca Quran, risau aku nih, gitu kan? Kok udah terbiasa, kok agak lain ya rasanya? Baru ibu boleh tambah jadi 4 lembar misalnya. Jadi ibadah tuh pelan-pelan. Tidak ada orang yang istiqomah mendadak. Kalau ada angkat topi saya. Tidak ada. Istiqomah tuh pelan-pelan aja. Sama dengan tahajud. 2 rakaat aja dulu. Pepetin aja dulu azan subuh. Tahajud kan bisa mepet azan subuh. 2 rakaat aja dulu, pepetin azan subuh. Tidur dulu kita, baru kita bangun menjelang azan subuh. Jangan sekali mau tahajud jam 2 malam. Nanti ibu ngantuk, tidur lagi subuh bablas. Pepetin aja dulu azan subuh. Walaupun cuma 2 rakaat. Terus 2 rakaat. Jangan lagi semangat 8 rakaat. Kalau belum istiqomah jangan ditambah. Besok ibu malas tahajud, kan kemarin udah 8. Kayak gitu nanti dia. Kadang malu juga sama orang setengah 5. Malu? Malu boleh. Malu sama Allah. Oh, enggak bu, enggak apa-apa bu. Tahajud sebelum azan subuh enggak apa-apa. Sepertiga malam terakhir menjelang azan subuh tetap waktu afdol kok, nggak ada masalah. Karena tahajud tuh bukan soal iman aja loh. Tahajud tuh soal fisik loh. Kalau kurang tidur ibu pusing, besok tak mau tahajud lagi loh. Jadi enakan dulu tidur kita nih. Gitu kan. Nah itu maksudnya. Jadi jangan ditambah sampai istiqomah. Memang kayak gitu cara belajar. Sampai kita hilang beban. Kita udah nggak beban melakukan 2 lembar tadi baru ditambah. Saya dalam semua hal gitu. Dalam ibadah, dalam pekerjaan. Semua gitu. Sebelum pekerjaan A itu autopilot dan tidak beban saya mengerjakannya, saya tak akan tambah kerjaan baru.
Kerjaan baru terus saya kerjakan sampai dia autopilot, saya tak beban mengerjakannya, gak ada energi lagi ke sana, baru tambah pekerjaan baru. Jangan semua dikakok-kakok, ini juga dikerjakan, ini juga dikerjakan, gak ada hasil nanti sama sekali. Siko capang, siko capek. Sebelum kita lanjut silakan. Ini kan setiap hari kan berarti lembar. Maunya? Terserah maunya berapa. Pas kita haid, Pas haid baca yang ada di handphone atau yang ada latinnya, yang ada terjemahannya, masih ada ulama yang membolehkan, gak ada masalah. Nah, tapi kalau yang 30 juz full bahasa Arab, kalau mau dibaca jangan dipegang. Ya pakai sarung tangan, tapi yang ada terjemahan aja atau di handphone. Tengok tandanya gitu. Sama dengan mau tahajud gitu juga. Tahajud misalnya menjelang azan subuh. Haid tetap bangun. Haid tetap bangun. Jangan waktu haid ibu nggak bangun. Besok malas lagi. Nah, jadi ilmu konsisten ini mahal ini. Karena kita sering ibadah, tapi konsisten tuh yang payah. Maka cara konsisten itu mulai dari yang sedikit, jangan ditambah yang sedikit itu. Sampai kita risau meninggalkannya. Satu persatu pelan-pelan. Gitu. Jadi itu dalam 4 bulan. Kalau mau khatam dalam setahun, gak apa-apa 5 ayat setiap hari. 5 ayat aja setahun. Gak apa-apa daripada 50 tahun dah hatam-hatam. Ya, 5 ayat setiap hari 1 tahun hatam. Nanti kalau ibu udah terbiasa tiap hari baca Qurannya, baru boleh ditambah. Semua gitu. Nggak ada ceritanya orang sekali tahajud 8 rakaat berlangsung selamanya. Nggak bisa. kan berarti dalam satu hari misalnya 2 lembar. Apakah itu ditujukan hasilnya itu dari maghrib bisa atau bisa saya boleh nggak? Kita pasti ngomong misalnya subuh kita ngaji ada waktu 2 lembar gitu sudah. Tapi nanti besoknya lagi bisa maghrib gitu. Oke, Ustazah, apakah termasuk istiqomah? Misalnya sehari saya 2 lembar nih. Hari ini habis subuh, besok habis maghrib, besoknya saya ada waktunya habis zuhur. Itu apakah termasuk istiqomah? Termasuk istiqomah karena 2 lembar tiap hari, tapi akan susah. Akan semakin susah. Jadi gini, kalau kita mau melakukan sesuatu, 2 kata dari saya, ciptakan waktunya. Saya ulang ya, 2 kata dari saya, ketika kita mau melakukan hal baru, ciptakan waktunya. Waktunya kalau bisa tetap Bu. Saya ambil contoh, misalnya setiap habis maghrib menjelang isya, 2 lembar. Apapun yang terjadi, habis maghrib menjelang isya, baca 2 lembar. Lagi jalan-jalan ke luar negeri, habis maghrib menjelang isya, baca 2 lembar. Lagi jalan ke Ulu Kaso, habis maghrib menjelang isya 2 lembar. Lagi sakit, habis maghrib menjelang isya 2 lembar. Dia lebih mudah kalau terjadwal. Kalau bahasa kampung saya, believe me. Percaya saya. Tapi kalau ibu berubah-ubah waktu, ibu bakal lupa. Kemarin udah baca Quran gak ya? Hari ini udah baca gak ya? Sampai istiqomah itu apa ciri-cirinya? Istiqomah itu ciri-cirinya sampai ibu kayak mandi. Ngambil Pepsodent udah gak pakai otak. Gak pakai mikir, aku mau ngapain ya? Kan enggak. Jadi sampai ibu istiqomah itu, sampai ibu itu baca Quran udah gak pakai otak lagi. Udah otomatis ngambil Quran. Dan tetapkan waktunya. Ciptakan waktunya. Segala sesuatu yang belum tercipta waktunya tidak akan terkerjakan dengan baik. Olahraga, ciptakan waktunya. Jam berapa, hari apa, setiap hari apa. Dan jangan olahraga tuh besar-besar dulu. Naik sepeda langsung 3 jam, sakit-sakit badan. Besok enggak lagi. Olahraga tuh 10 menit dulu, 7 hari, lanjut 20 menit, 10 hari. Berapa banyak orang yang udah bayar uang fitness tahunan terus nggak jadi? Ini jangan-jangan semuanya nih. Itu kan. Oh tidak ya. Fitness bayar setahun, senam. Wah, sebulan masih mending Bu. Kadang cuma 3 hari. Sakit-sakit badan. Karena nggak bisa. Apapun harus mulai dari hal kecil. Nggak bisa. Silakan Bu. Bayar setahun, pergi 3 hari cuman fitness. Silakan. Kalau misalkan habis maghrib, kita kan biasanya ada tamu. Nah, biasanya kita habis maghrib ngaji, nah ada tamu
hanya adik bisa. Oke, Ustazah. Oke, saya kan Oke, saya lagi baca Quran. Udah konsisten ciptakan waktunya setiap habis maghrib. Datang tamu nanti ganti. Tapi kan tamu nggak datang tiap saat. Makanya tadi ciptakan waktu yang kita memang betul-betul bisa. Ganti aja, nggak apa-apa. Habis isya atau mau tidur. Nah, seperti itu. Yang seperti Ustazah bilang tadi, kalau menghafal Al-Quran itu pasti ya. Iya ya. Sementara kita dalam sholat wajib itu harus menghafal Al-Quran. Ayat-ayat pendek. Itu gimana kan? Itu gimana Saudara? Ya bagus, kita berarti menjadi pelaku. Ya. Iya dong. Pelaku itu ya? Pelaku Bu. Oh iya, mantap ya. Pelaku fardu kifayah. Kece ya Zahrani ya. Oke. Tahu pula artinya kan? Tahu pula artinya kan, masya Allah. Jadi memang ciptakan waktu, nggak ada lagi cerita yang lain. Udah. Apa yang mau ibu lakukan, ciptakan waktu. Olahraga, ciptakan waktu. Selagi belum tercipta waktu, nggak akan terkerjakan. Saya misalnya ngerjain apapun, mau dia ibadah, mau dia pekerjaan, kapan ya saya mau kerjakan ya? Jam berapa ya saya mau letakkan untuk ngerjakan ini ya? Di jam berapa ya saya mau istiqomah konsisten mengerjakan ini? Kalau nggak ketemu jamnya nggak akan terkerjakan. Ange-ange ya, ange-ange cayam. Silakan. Kayak ini kan kayak sholat ya. Misalnya kalau laki-laki itu kan kalau sholat kan di masjid. Nah itu misalkan pas waktu mau sholat di masjid datang tamu. Nah itu gimana Ustaz? Kita banyak tamu ini. Protes kawannya. Tamu kau tuh suruh pulang. Oke. Iya, siap. Tinggalkan kadang kan nggak enak. Dia laki-laki nih. Iya dia laki-laki. Ya, suami lah. Ya, kan nggak enak gitu. Nah itu gimana Ustaz? Emang kita pergi aja tinggalkan. Beda Bu. Suami laki-laki ke masjid itu hukumnya sunnah muakkad, tidak fardu ain. Walaupun sebagian mengatakan fardu ain, sunnah muakkad. Terima tamu, nggak ada masalah. Sholat berjamaah dengan istri di rumah setelah itu, nggak masalah. Bu, 27 derajat itu bukan karena di masjidnya, tapi karena berjamaahnya. Di rumah 27 derajat juga kalau berjamaah. Oh gitu. Ya, di masjid sendiri ibu nggak juga. Ya. Pergi ibu jalan nanti sholat zuhur sendiri ibu di masjid nggak 27 derajat doh. Tapi pulang ibu ajak anak gadis ibu. Hei, kamu imam, saya makmum, saya imam, kamu makmum, 27 derajat, walaupun di rumah. Ya udah, 1 derajat. Sunnah muakkad laki-laki ke masjid, walaupun ada yang mengatakan fardu. Dia kayak gini dalilnya. Suatu ketika ada laki-laki tidak ke masjid pada masa Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, saya akan bakar rumah ini. Siapapun yang nggak ke masjid, kata Rasulullah, saya akan bakar rumahnya. Tapi pada akhirnya Rasulullah nggak bakar rumahnya. Maka terpecahlah pendapat para ulama. Di antaranya ada yang mengatakan tetap fardu ain dan banyak yang mengatakan sunnah muakkad. Andaikan dulu dibakar, pasti itu fardu ain laki-laki ke masjid. Tapi tak jadi bakar. Itu. Oke? Itu cara istiqamah. Innallaha yuhibbul qalil bal istimrar liman amal katsiran aw litaqta. Lebih baik amalan itu kecil tapi terus daripada banyak tapi putus. Nah, ciptakan waktu untuk istiqamah. Konsisten. Ciri-ciri konsisten, risau kita kalau kita tinggalkan. Kebanyakan Ustazah bulan puasa yang dikejar tamatnya. Itu dia. Pernah nggak kita merasa bulan Ramadan itu naik iman kita? Khatam 30 juz. Setelah itu jarang lagi baca Quran. Ya kan aja lah, ngaku lama kali pula, ya kan? Jarang lagi baca Quran. Karena tadi diporsir, nggak dikit-dikit. Coba dari besok start sampai Ramadan, selesai itu. Setelah Ramadan istiqomah itu. Nah, walaupun dikit, nggak bisa dia banyak-banyak. Apapun itu, baca buku,
Aduh, saya punya teman, udah saya bilang, semua isi buku di kepalanya. Quantum Teaching, ESQ, buku-buku seperti buku-buku pengembangan Atomic Habit, buku-buku alim, Arab, buku Barat, semua dia makan. Diajak ngomong apapun dia bisa. Usia 27 tahun, saya punya teman itu. Diajak ngomong apapun dia bisa, tapi satu pun tak dia kerjakan. Dan dia ngakuin, ustazah, saya ini bisa ya ngomong sama ustazah soal ilmu-ilmu saya, nyambung sama ustazah, bedanya satu aja ustazah, saya susah mengamalkannya. Tapi dia ngerti teori, itulah tuh, semua buku dia makan. Ibu, saya buka sekarang, jangankan soal ibadah, soal belajar aja saya dikit-dikit loh. Misalnya saya ingin belajar zakat dulu ya, waktu saya belajar zakat kan ilmu-ilmu dasar. Itu 1 bulan, saya cuma baca buku zakat aja, saya tak akan baca buku lain. Jadi otak ini pakai folder dia. Jadi yang saya masukkan informasi di kepala saya cuma tentang zakat di bulan itu. Kira-kira nggak ada lagi pertanyaan yang tersisa tentang zakat, saya naikkan lagi belajar misalnya tentang haid. Ya udah, kitab-kitab yang kita baca cuma tentang haid. Jadi kita nggak baca kitab lain di bulan yang itu, sehingga otak ini dia pakai folder dia, sistematis dia. Kalau semua buku dibaca, pernah nggak ngelihat orang ngomong, di awalnya dia ngomong tentang motivasi, di tengahnya tentang ibadah, ujungnya tentang jin dan setan, ujungnya tentang wanita soleha. Satu kali ngomong, itu kurang sistematis. Pernah dengar kayak gitu? Atau mungkin dulu guru-guru kita waktu kita kecil, itu karena berarti baca bukunya ngacak. Dia nggak tersistematis, sehingga isi kepalanya itu banyak, cuman tidak terfolder dengan baik. Itu gampang kalau cuman dirapikan aja foldernya. Karena otak kita ini ibarat komputer. Kalau dia terusun sapi, maka yang keluar dia akan rapi. Sama dengan ibadah tadi. Coba ibadahnya tersusun dengan rapi, maka insya Allah akan lebih rapi dia. Oke? Kayak gitu. Yuk kita lanjut. Itu kalau 4 bulan. Kalau mau 1 tahun berapa tadi? 1 ayat. 5 ayat. Setiap 1 tahun, ya 5 ayat setiap hari. Bukan setiap sholat. Setiap hari. Oke? Kemudian selanjutnya, apakah baca Quran harus dalam keadaan duduk? Tentu tidak. Ada dalil yang mengatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Jadi, boleh baring baca Quran, boleh selonjor baca Quran, boleh berdiri baca Quran. Asal jangan uji nyali dengan jungkil balik baca Quran. Boleh, nggak ada masalah. Dan apakah baca Quran harus berwudu? Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat. Karena memahami sebuah dalil yang bunyinya begini. La yamassuh illal mutahharun. Tak boleh memegang mushaf kecuali orang yang suci. Suci di sini ulama berselisih paham. Ada yang mengatakan tidak boleh memegang mushaf kecuali orang yang suci dari hadas besar saja, bukan hadas kecil, hadas besar saja. Sehingga akhirnya mereka mengeluarkan hukum itu hanya hadas besar yang nggak boleh megang Quran, hadas kecil boleh. Jadi pendapat pertama ini menyatakan boleh baca Quran tanpa wudu, karena dia mengartikan suci di sini hanya suci dari hadas besar aja. Tapi ada yang lebih ketat, dia mengatakan tidak boleh membaca Quran kecuali suci dari hadas besar dan hadas kecil. Sehingga dia mengatakan wajib baca Quran saat wudhu. Maka di antara yang mengatakan sunnah adalah Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, dan Abu Bakar Al-Jazari mengatakan wajib wudhu. Sunnah wudhu, wajib wudhu, 2 pendapat. Silakan pilih yang mana untuk baca Al-Quran. Saya ada baiknya wudhu. Bahkan saya ngajarkan, sampaikan kepada kita semua untuk jaga wudhu kalau bisa 24 jam. Sehingga baca Quran bisa dalam kondisi berwudhu. Oke? Gitu dia. Apakah baca Quran harus boleh dalam hati? Baca Quran boleh baca hati ya. Baca Quran boleh dalam hati? Iya. Kalau mandi nggak boleh, kan Baca Quran boleh dalam hati tapi tidak dianjurkan.
Karena kalau baca Quran dalam hati, kapan kita belajar makharijul hurufnya? Huruf ha, huruf ha, huruf kha, huruf dha, huruf sya. Jadi baca Quran tuh usahakan suara. Tapi kalau sholat, sholat itu di apa namanya itu? Disir. Itu sholat. Nggak, sholat jangan tutup bibir. Tutup bibir makruh. Kalau dalam kamar mandi, mau cebok kan baca doa. Keluar WC baca doa. Masuk WC baca doa. Kalau dalam kamar mandi, baru dalam hati. Orang azan, kita menjawab di kamar mandi. Gimana? Ada 3 pilihan cara menjawab azan kalau posisi kita lagi mau ke kamar mandi. Yang pertama, tunggu di luar, jawab azan di luar kamar mandi. Oh, enggak bisa Ustazah, kan sesak. Masuk saja, jawab di dalam, tutup bibir dalam hati. Saya nggak enak Ustazah, biarkan azannya berlalu, selesai itu pergi keluar, baru dirapel jawab azannya. 3. Terserah pilih yang mana. Hah? Boleh. Dalam hati nggak apa-apa. Sama dengan cebok kan baca doa, masuk WC keluar. Hah? Allah cebok? Nggak ada doa cebok. Bener. Doa cebok panjang. Ini Arabnya, ini artinya coba ya. Allahumma hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikan kemaluanku dari yang keji. Wa tahhir qalbi minan nifaq, dan kemudian sucikan hatiku dari perkara munafik. Panjang. Sikan gak ada. Bismillah aja atau auzubillahi minasyaitonirrajim aja. Tapi itu dihafal sebentar kan gak apa-apa. Itu artinya bagus. Sucikan kemaluanku dari yang keji, sucikan hatiku dari munafik. Boleh bahasa Indonesia aja. Bisa. Kalau bahasa Indonesia iya. Tafadhal. Ustazah, saya baca Quran itu kadang-kadang lancar, kadang-kadang terbata-bata. Karena apa Ustazah? Nggak ada karena apa-apa, aman aja. Yang udah pandai pun salah juga, nggak masalah. Namanya tadarus. Tadarus itu kan belajar. Madrasah tempat belajar. Mudaris yang ngajarkan. Apakah karena dosa? Apakah itu bisa jadi karena dosa? Dosa itu kalau sulit belajar. Dosa itu terasa di dunia loh. Saya udah pernah cerita apa efek dosa di dunia? Oh belum. Wih, dosa itu ngeri Bu. Kan sering Ustadz bilang, dosa itu bukan cuman kita rasakan di akhirat. Dosa bisa dirasakan di dunia. Dosa itu punya efek samping dan langsung terasa di dunia. 1, kita jadi sulit belajar. Al-ilma nurun wa nurullahu la yahdi lil 'asi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya nggak akan hinggap kepada orang yang berdosa. Yang kedua, hati menjadi tak tenang, asik galau terus. Yang ketiga, urusan jadi susah. Ngurus KTP susah, masukkan anak sekolah susah, ngurus kakak susah. Pokoknya urusan susah. Ya, mau M-banking kok diblokir, mau ini, kayak gitu susah urusan. Kemudian yang keempat adalah karena dosa itu menyebabkan rezeki menjadi terhalang, susah. Jadi itu efek dosa. Tapi janganlah ya, semoga kita tidak berdosa. Amin. Tafadhal. Ya, ilmu susah menyerap ini kan nggak paham-paham atau nggak ada kesempatan untuk belajar. Oh, susah menangkap pelajaran. Ustadznya ngomong kita nggak ngerti-ngerti. Pas pulang dari pengajian apalah tadi nih. Kita pengen bisa kok susah. Pengen ngafal kok susah. Gitu. Itu dia susah. Imam Syafi'i itu hafal Quran usia 7 tahun. Hafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Imam Malik itu kan gurunya Imam Syafi'i. Itu usia 10 tahun. Dan hafal 30.000 hadis usia 15 tahun. Masih sempat curhat ke gurunya Imam Waqi'. Sepintar itu dia masih curhat. Ya guru, saya susah untuk belajar.
Apa kata Imam Waqi? Wa la tarkil ma'asi. Apa kata Imam Waqi? Tarkil ma'asi. Innallaha bi anna ilma nurun wa nurullahi la yahdi lil asi. Tinggalkan maksiat wahai Syafi'i. Karena ilmu itu cahaya. Dia susah nempel kepada orang-orang yang bermaksiat. Itu imam sekelas Imam Syafi'i. Susah juga kata yang hafal. Padahal 30.000 hadis ditelannya di usia 15 tahun. Faktor usia tidak ada penelitian yang menunjukkan itu. Karena sudah banyak jamaah-jamaah saya usia 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun itu menghafal arti bacaan sholat, arti dan doa itu selesai sudah. Oke. Udah mantap ya nenek-nenek itu ya. Oh iya, jamaah An-Najah itu juara satu asik. Ya. Nenek-nenek semua kan kak isinya. Tuh hafal mereka arti bacaan sholat, arti zikir dan doa. Sekarang lagi ngafal surat Ad-Duha. Arti dari bacaan surat Ad-Duha. Insyaallah kalau ada mau gampang. Saya kan ada dengar di laki-laki itu kan nggak boleh pakai emas kan saja karena mungkin dan tubuhnya tidak bisa mengeluarkan sesuatu yang itulah lalu kayak seperti wanita haid gitu. Kalau perempuan kan boleh. Tapi kalau misalkan seorang perempuan itu kan ada masa itu yang habis haidnya menopause. Itu masih kan boleh pakai emas? Laki-laki apapun keadaan tak boleh pakai emas, haram. Tak ada perbedaan pendapat. Walaupun istrinya menopause. Yang perempuannya sudah menopause. Nah, itu kan berarti kan tidak mengeluarkan haid lagi. Apakah boleh masih pakai emas? Laki-lakinya. Perempuannya. Kalau udah menopause boleh pakai emas. Nah, karena untuk kesehatannya. Karena kan laki-laki tidak boleh karena tidak ada haid karena. Iya. Oh boleh. Saya udah kesehatannya. Boleh. Ada mengeluarkan haid lagi kan dari emas. Boleh, nggak ada problem. Nggak ada. Enggak, secara hukum nggak apa-apa. Untuk kesehatannya bisa. Kesehatannya tanya dokter. Yang jelas secara hukum Islam Masih boleh ya? nggak ada keharaman perempuan pakai emas. Iya, katanya penyakit. Itu perlu diteliti lebih lanjut. Apakah perempuan yang menopause kalau pakai emas berbahaya? Kita cek lebih lanjut ya. Harus dilihat dulu jurnalnya, bukti empirisnya, fakta empirisnya. Ya, ini saya udah lama menopause. Cuman dilakukan aja sunnah bekamnya. Iya kan, bekam. Ya rajin bekam sekali sebulan. Apalagi udah usia-usia maghrib, ya kan? Iya, bukan Isya, belum. Isya itu udah susah. Usia maghrib, ya kan? Rajin-rajin bekam. Ya kan, biar berganti dia, ya kan? Kalau sebagai ustadz ustazah, kita cuma lihat dari hukum Islam. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tidak ada keharaman wanita pakai emas, pakai perhiasan. Yang nggak boleh itu berlebihan. Yang udah maghrib tuh rajinlah bekam. Iya kan? Sunnah. Sunnah. Bekam sunnah. Bekam. Itu kan cuma caranya doang. Caranya aja. Itu sunat kan? Donor darah itu Kan darah kotor, Besti. Nggak apa-apa. Kan darah kotor. Iya. tapi kan yang dianggap darah kotor. Tapi banyak cucunya. Udah bekam aja anak-anak. Bekam aja ya anak-anak. Udah bekam jelas itu sunnah. Sekali sebulan bekam. Jadi pas dulu sunnah. Kalau donor darah sama aja. Apanya sama? darah Oh beda lah. Donor darah bersih. Bekam darah kotor. Beda, yang dikeluarkan beda secara. Kalau donor darah sedekah, bekam tak sedekah darahnya. Buang. Iya. Bekam sehat. Sekali sebulan, 2 bulan sekali. Ya, oke? Bekam. Bekam. Bekam lah.
Iya, saya setiap bulan bekam. Walaupun usia masih udah menjelang maghrib. dapat pahala sunnah dan sehat kita dengan bekam. Terus saya suka waktunya cuma sekejap, sebentar saja waktu bekam. Iya kan? Kalau mau tambah tutup punggung. Jadi marketing bekam saya ini. Alamatnya, oh nanti saya sampaikan, ini online ya. Nanti saya sampaikan bekam enak, bekam syar'i. Ya, bekam syar'i. Kita yang bekamnya juga syar'i, masya Allah. Nanti saya kasih alamat ya. Oke. Tapi susah pula jadi ngantri kalau saya ke sana nanti kalau jemaah tahu ya. Oke. Ya, apalagi? Jangan, bekam laki-laki tak boleh. Enggak, kan enggak daruri ya. Protes. Bekam itu kan pengobatan Ustazah. Iya, tapi kan selagi ada perempuan-perempuan. Ya. Bekam di mana saja boleh. Ya, pengumuman saya bukan marketing bekam. Bekam di mana saja boleh. Coba tadi di mana tempat bekam saya nanti saya sampaikan. Akan gitu. Oke, yang belum bekam bekamlah. Sunnah itu. Oke? Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bekam itu memang ada harinya, bisa Selasa, apa dan gitu. Sunnah Jumat. Sunnah Jumat. Sunnah Jumat. Alamatnya Alamat ya? Setelah mati live saya kasih alamat. Siap. Oke. Terima kasih ya teman-teman ya. Teman-teman yang baru mampir sehat selalu ya. Boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Dan yang terlambat hadir di live ini boleh angkat kaki, tahan nafas sampai besok pagi kena hukum ya. Teman-teman yang terlambat hadir, teman-teman boleh ke channel aku, nanti video ini aku upload ke channel aku ya teman-teman ya. Dan yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Saat live aku nggak bisa jawab pertanyaan teman-teman kalau lagi ceramah. Kita jawabnya di jam 8 pagi, jam 8 malam kita ngobrol santai sambil jawab pertanyaan teman-teman ya. Nah kemudian nanti sore ada kajian lagi. Kalau nggak ada anak-anak aku bisa live, tapi kalau aku nggak live berarti karena ada sesuatu ya teman-teman ya. Sore kita kajian jam 8 malam ini, kita tanya jawab santai-santai ngobrol. Oke, sehat selalu ya. Kita tutup dulu. Thank you yang tap-tap layar, share, dan yang sudah komen. Semoga jadi amal jariah buat teman-teman semuanya. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lalu di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Love you all. Makasih ya. Oke, saya matiin dulu ya guys. Love you all. Bye bye. Makasih ya. Oke, mari ya teman-teman aku tutup ya. Oke, assalamualaikum. Bye bye. Makasih ya.